Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yusril dan kakak-kakak yang lainnya di acara Galeri Bible Kids. Sekali lagi adik-adik, di acara Galeri Bible Kids. Wah, kakak lihat adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mengundang adik-adik untuk berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau tanya, adik-adik apa kabarnya hari ini? Nah, kita nyanyikan satu pujian. Apa kabar? Mari bergembira. Adik-adik masih siap memuji Tuhan? Ayo kita jalan-jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak-kakak mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu pujian, Yesus ku panggil. Yesus
adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Iren berharap kabarnya baik-baik selalu ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu yuk. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tadi sudah bisa menyanyi, kami sudah bisa memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik masih ingat nggak cerita 3 minggu lalu? Kalau nggak salah sih cerita 3 minggu lalu yang tentang Musa, masih ingat nggak? Nah kalau misalnya masih ingat, good. Kalau misalnya kak aku lupa sedikit. Nah Kak Iren mau lanjutin ya cerita tentang Musa. Kalau 3 minggu lalu Kak Grace bercerita tentang Musa yang diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Nah tapi putri Firaun ini meminta ibunya, ibu Musa, ibu Yokhebed untuk menjadi pengasuh dari Musa sampai beberapa waktu, sehingga kalau misalnya Musa sudah besar, Musa harus kembali ke istana putri Firaun. Nah, waktu Musa diasuh oleh ibunya, Musa diajar untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan yang hidup, Tuhannya yang mengasihi bangsa Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan juga Yakub. Di sana Musa juga diajarkan, di dalam keluarganya Musa juga diajarkan bagaimana dia harus menyembah Tuhan yang hidup itu, bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar dan akan diberikan tanah perjanjian itu. Musa senang, Musa bangga karena dia juga adalah cucu Abraham. Nah setelah kira-kira 5 tahun, ibunya ingat bahwa Musa harus kembali ke istana putri Firaun. Dan ibunya ini berpesan kepada Musa bahwa Musa, kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang Israel, bukan orang Mesir. Kamu tetap harus menyembah Tuhan yang hidup, Tuhannya Abraham dan Ishak dan Yakub. Akhirnya setelah beberapa waktu Musa kembali ke istana putri Firaun. Di sana Musa sangat mengalami hal yang berbeda dari yang dialami dengan keluarganya. Di sana dia tidak pernah lagi mendengar cerita tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Di sana pun dia diberikan pakaian-pakaian yang mewah seperti orang-orang Mesir, seperti pangeran Mesir. Diajarkan juga banyak hal, huruf-huruf orang Mesir. Kemudian juga diajarkan bahwa Raja Mesir itu adalah seperti dewa yang harus disembah. Tapi Musa tahu bahwa dia tidak boleh menyembah Raja Mesir. Yang dia boleh sembah dan yang harus dia sembah hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup itu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah akhirnya Musa tinggal di istana sekitar 40 tahun. Itu kayak papanya Kak Iren deh. Sekitar 40 tahun Musa hidup di istana. Nah, di sana Musa hidup sebagai pangeran. Dia diberikan pakaian-pakaian yang bagus, yang mewah-mewah. Dia juga punya banyak pembantu. Tapi udah begitu Musa nggak puas adik-adik. Musa nggak puas kenapa ya? Apa tujuan hidup Musa? Musa tahu bahwa dia itu bukan orang Mesir, dia adalah orang Israel. Dan dia nggak senang karena orang Israel disuruh jadi pembantu atau disuruh jadi budak oleh orang Mesir. Dia kan mereka saudara aku, tapi mereka harus bekerja. Aku di sini malah hidup enak-enak, malah hidup dengan mewah. Gimana caranya aku harus menolong mereka ya? Nah, suatu hari Musa jalan-jalan, dia pengen lihat melihat orang Israel yang sedang bekerja. Waktu dia lagi jalan-jalan, dia sampailah ke suatu tempat pembangunan. Nah di situ dia melihat pengawas Mesir ini memukul saudaranya, memukul orang Israel. Musa yang melihat hal itu, Musa langsung, kenapa saudaraku dipukul? Dan dia nggak terima, Musa nggak terima saudaranya sama orang Israel dipukul. Akhirnya Musa lihat ke kanan, Musa lihat ke kiri, dia melihat
nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Musa memukul pengawas Mesir itu, dipukul sampai pengawas Mesir itu mati. Akhirnya disembunyikanlah oleh Musa. Setelah disembunyikan, besok harinya dia mau jalan-jalan lagi, dia mau lihat saudaranya atau melihat orang Israel bekerja. Besok harinya dia jalan, waktu dia lagi jalan, dia melihat ada 2 orang Israel sedang bertengkar. Lalu Musa yang melihat itu, Musa langsung gini, kenapa kalian bertengkar? Bukannya kalian ini saudara? Kata Musa begitu. Terus orang Israel ini gak terima. Memangnya kamu siapa? Kamu mau jadi hakim atas kita? Katanya Musa begitu. Katanya orang Israel itu. Memangnya kamu siapa? Kamu mau jadi hakim atas kita? Kamu mau bunuh aku kayak kamu bunuh orang Mesir kemarin? Musa mendengar itu, Musa kaget. Hah? Kan kemarin gak ada siapa-siapa. Kok mereka tahu? Akhirnya Musa kembali ke istana dengan takut. Dia takut. Aku kan maksudnya mau menolong mereka, mau membebaskan mereka supaya gak jadi budak lagi. Tapi kenapa jadi begini? Akhirnya Musa dengan takut, Musa pergi. Musa keluar dari istana, dia berjalan sekitar 400 km. Aduh, itu jauh sekali, 400 km. Musa berjalan karena dia takut. Dia ingin menolong bangsanya, tapi bagaimana nih? Bagaimana caranya? Akhirnya setelah Musa berjalan, Musa sampai ke negeri Midian. Sampai di sana, karena dia udah capek, dia duduklah di tepi sebuah sumur. Nah, duduk di tepi sebuah sumur, lalu dia duduk, dia istirahat. Nah, gak lama setelah itu, ada gadis-gadis yang ingin menimba air dari sumur itu. Ada gadis-gadis yang mau menimba air dari sumur itu untuk memberi makan ternak mereka, kambing dan domba mereka. Musa pas lihat itu, dia biasa aja. Akhirnya gadis-gadis itu mengambil air. Gak lama kemudian datanglah gembala-gembala laki-laki nih yang juga ingin menimba air untuk ternak mereka. Tapi karena gembala-gembala laki-laki ini gak sabar, akhirnya diusirlah gadis-gadis ini. Ayo pergi. Cepetan, lama sekali sih, kata gembala laki-laki itu. Musa yang melihat hal itu dan mendengar hal itu, Musa gak terima. Musa akhirnya marahin gembala laki-laki ini dengan tegas. Biarkanlah gadis-gadis ini menimba air, kan mereka datang duluan. Nanti kalau misalnya sudah selesai baru giliran kamu. Musa dengan tegas bilang gitu. Gembala-gembala laki-laki yang dimarahin Musa ini, mereka pas lihat, dia pakai baju bangsawan Mesir, pakai baju yang bagus dari Mesir. Akhirnya nggak beranilah mereka ini, gembala laki-laki ini, akhirnya mereka pergi. Nah, setelah itu Musa membantu menolong gadis-gadis ini untuk menimba air dan juga memberi makan kambing dan domba mereka. Nah, akhirnya setelah sudah selesai, gadis-gadis ini bilang terima kasih sama Musa, terima kasih untuk pertolonganmu. Nah, setelah itu gadis-gadis ini kembali pulang ke rumah mereka. Sampai di rumah mereka, ayah mereka yang bernama Yitro ini kemudian tanya, loh, kenapa kalian lebih cepat dari biasanya? Biasanya belum pulang. Lalu kata gadis-gadis ini, iya, tadi kami ditolong oleh seorang Mesir. Begitu ada gembala laki-laki yang biasa mengganggu dan mengusir kami, orang Mesir ini membela kami dan menolong kami sehingga kami bisa cepat selesai. Terus Yitro bertanya, terus di mana sekarang orang Mesir itu? Ada di tepi sumur, kata mereka. Panggil, mari kita ajak makan, gitu katanya Yitro. Kemudian gadis-gadis ini memanggil Musa yang ada di tepi sumur itu, memanggil Musa dan mengajak Musa untuk makan bersama. Dan Musa senang karena ketika dia lari dari Mesir, dia gak punya tempat tinggal dan diajak tinggal oleh Yitro di tanah Midian. Nah, setelah sudah seperti itu, Yitro memberikan anaknya yaitu Sipora untuk menjadi istrinya Musa. Nah, selama Musa ada di negeri Midian, adik-adik, bangsa Israel tetap harus mengalami penindasan di tanah Mesir, menjadi budak orang Mesir. Musa tetap berdoa bagaimana caranya menolong bangsa Mesir ini. Nah, Musa tetap berdoa bagaimana caranya menolong saudara-saudaranya orang Israel untuk keluar dari penindasan.
Nah, adik-adik, biasanya kan kita juga seperti Musa. Kadang kita maunya apa, tapi dikasihnya apa sama Tuhan. Ya kan? Musa yang ingin membebaskan saudara-saudaranya dari penindasan di Mesir, tapi Musa malah dipimpin Tuhan untuk ke negeri Midian. Tapi karena Tuhan tahu bahwa suatu saat nanti Musa lah yang akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari penindasan bangsa Mesir. Musa disuruh Tuhan untuk tinggal di Mesir selama 40 tahun untuk menimba ilmu yang bisa didapat di Mesir. Ilmu sebagai bagaimana caranya, cara berpikir orang Mesir seperti itu. Kemudian dia juga disuruh Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk ke tanah Midian, untuk bagaimana menjadi seorang yang sederhana, seperti Yitro gitu ya, mengembalakan kambing domba. Lalu kadang kan kita juga seperti itu ya adik-adik, kita maunya apa tapi Tuhan pimpinnya kemana. Nah adik-adik, kadang kita kan juga seperti itu, kita maunya apa tapi dipimpin Tuhan kemana. Tapi adik-adik, apapun yang dialami Musa itu semua ada dalam rencananya Tuhan Yesus. Semua ada dalam rencana Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu bahwa nanti Musa lah yang akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Nah kadang kita juga kayak gitu adik-adik, kita kan pengen nanti kalau besar aku cita-citanya ini gitu kan, tapi gimana caranya ya? Nah adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan Yesus, karena cuma Tuhan Yesus lah yang menyiapkan kita, yang tahu masa depan kita akan menjadi seperti apa. Kita apa yang terjadi sama kita hari ini itu pasti ada rencana Tuhan untuk kita ke depannya. Kalau misalnya kita menjadi anak-anak yang berkecukupan atau anak-anak yang memiliki cukup uang, maksudnya Tuhan adalah supaya kita menjadi berhemat dan mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Seperti itu jugalah yang dilakukan Tuhan kepada Musa. Tuhan tahu bagaimana masa depan Musa. Seperti itu jugalah Tuhan Yesus tahu bagaimana masa depan kita anak-anaknya. Yang Tuhan mau hanya kita percaya sama Tuhan Yesus. Kadang kita memang boleh bikin rencana, boleh kita berencana, Tuhan aku mau begini, aku mau begitu, aku mau begini, aku mau begitu. Tapi bagaimanapun nanti Tuhan yang akan menentukannya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang tahu, Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia juga yang menyediakan masa depan untuk kita. Jadi yuk Kak Iren mau ajak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang dipilih sama Tuhan, untuk kita percaya sama Tuhan Yesus dan yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita di masa depan. Yang Dia minta, yang Tuhan Yesus minta hanyalah untuk kita percaya. Oke adik-adik, Kak Iren harap adik-adik bisa mengerti yang Kak Iren sampaikan, dan kita juga bisa tumbuh mempercayai Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Musa, bagaimana Musa Tuhan Yesus pimpin selama di Mesir, bahkan melarikan diri ke Midian pun, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus juga tetap menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami juga, Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami juga boleh mengerti Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami, dan tolong kami juga untuk kami percaya Tuhan Yesus, karena Engkau yang maha tahu, Engkau yang tahu masa depan kami. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau melanjutkan acara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Kakak Yusril mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu pujian, Aku Anak Perjanjian. Karena ku dipanggilnya, karena ku diterima.
ku dapatkan karena aku miliknya. Aduh senangnya, aduh asyiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Aku anak perjanjian karena ku dipanggilnya. Aku anak perjanjian karena ku ditebusnya. Aku anak perjanjian karena dapat berkatnya. Semua ku dapatkan karena aku miliknya. Aduh senangnya, aduh asyiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Aduh senangnya, aduh asyiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Dia berjanji selalu sertaku. Dia berjanji selalu sertaku. Adik-adik, puji nama Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara kita pada saat ini. Sebelum kita berpisah, Kak Yusril mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami telah beribadah, kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, kiranya kami boleh selalu menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa terus saksikan di acara Galeri Bible Kids. Dah, sampai jumpa kembali.